Lio Sungkarisma ini seolah-olah memojokkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Ini bagi saya, Lio sedang menjebak Presiden Jokowi. Mengapa harus keluar Perpu? Apa kepentingannya Presiden Jokowi dalam presidensial threshold? Itu urusan parlemen. Kalau memang langkah-langkah teman-temannya Lio, Refli Harun, Rizal Ramli untuk uji materi di MK diluluskan, ya silakan. Sekarang bolanya di MK gitu loh. Kenapa harus ditarik-tarik presiden? Pak Jokowi tinggal 3 tahun, cukup waktu. Ya. 1, presiden threshold 20% ini. Pak Jokowi sekarang punya kuasa. Kalau beliau bilang partai-partai, saya nggak suka ini. 20%. 20%. Ya. Tidak memberikan kesempatan rakyat untuk menampilkan orang-orang amanah, orang-orang baik. Justru demokrasi menjadi sangat sehat kan kalau kemudian misalnya 0%. Dan kan? itu bisa dilakukan oleh Jokowi. Atau tes, Pak Jokowi bikin perpu, mendesak. Karena kondisi ini kalau harus 20%. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Hari ini hari Minggu. Mudah-mudahan di hari Minggu yang ceria ini Anda sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Indonesia, kali ini saya tidak beropini yang berat-berat. Tadi kebetulan saya menikmati sajian podcast dari Lio Sungkarisma. Nggak tahu diwawancarai oleh siapa karena saya nggak kenal, channelnya juga tidak terlalu terkenal. Saya merasa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Lio Sungkarisma. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Yang pertama, saya sangat surprise di dalam postingan ini Lius agak soft. Tidak seperti biasanya. Ada dia memuji-muji Presiden Jokowi, kemudian dia wise, bijak. Saya senang sekali. Tapi di sisi lain yang dibahas tentang presidensial threshold atau ambang batas pemilihan presiden, ini saya kurang sependapat dengan Lius. Bukan masalah angkanya yang tidak sependapat, yang mereka minta 0%, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, Lio Sungkarisma ini seolah-olah memojokkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Ini bagi saya, Lio sedang menjebak Presiden Jokowi. Mengapa harus keluar Perpu? Apa kepentingannya Presiden Jokowi dalam presidensial threshold? Itu urusan parlemen. Kalau memang langkah-langkah teman-temannya Lio, Refli Harun, Rizal Ramli untuk uji materi di MK diluluskan, ya silakan. Sekarang bolanya di MK gitu loh. Kenapa harus ditarik-tarik presiden? Mengeluarkan Perpu seolah-olah kalau presiden mengeluarkan Perpu, dia akan meninggalkan warisan yang luar biasa, legacy yang top, sebagai negarawan yang keren, menumbuhkan demokrasi. Aduh, ini menurut saya tidak sependapat dengan Lio Sungkarisma ya. Kita boleh berbeda pendapat ya, Koh Lius. Jadi, kalau masalah angka, oke lah kita bicarakan. Saya juga sebetulnya tidak terlalu setuju dengan 20%, tapi juga saya nggak suka juga dengan 0%. Terkait dengan Presiden Jokowi, ini bukan ranahnya, domainnya, kepentingannya Presiden Jokowi. Sudahlah, Presiden biarkan saja selesai sampai tahun 2024. Jangan dipaksa diberikan beban tanggung jawab yang besar untuk memikirkan ambang batas pemilihan presiden. Itu kepentingan tokoh-tokoh bangsa, kemudian yang ada di parlemen, yudikatif, ya udahlah biarkan mereka bekerja. Eksekutif sedang mengeksekusi program kerjanya, jangan diganggu lagi. Itu terkait dengan ketidaksetujuan saya terhadap statement dari Lius untuk menarik-narik Presiden Jokowi untuk melakukan Perpu presidensial threshold 0%. Saya tidak sependapat Koh Lius ya, mohon maaf. Yang kedua, saya pun juga tidak sependapat kalau ambang batas pemilihan presiden itu hanya 0%. Kalau 0% yang terjadi, akan kayak sirkus ini, semua orang boleh calonkan presiden dan wakil presiden.
banyak banget. Dan negara membiayai itu semua buat apa? Tidak ada korelasi yang sangat signifikan antara jumlah calon presiden dan wakil presiden dengan demokratisasi. Tidak ada korelasinya. Sebagai contoh, Amerika Serikat itu hanya 2 dari Partai Republik maupun Partai Demokrat. Memang mereka hanya 2 partai. Dan paling hanya 1 lagi dari independen. Tapi belum pernah ada dalam sejarah calon dari independen ini menang. Jadi artinya katakanlah 2 saja. Apakah kita berani mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak demokratis karena calonnya hanya 2? Jadi demokratisasi itu bukan teori tertulis, tapi adalah sikap demokratis, bukan hanya sekedar direpresentasikan dalam jumlah presiden. Kalau mau diusulkan berapapun nilainya, silakan kita diskusikan. Tapi kalau mematahkan harus 0%, kalau tidak 0% berarti oligarki memang sedang melawan, enggak begitu juga. Pasti ada plus dan minusnya. Sama dengan 20%, ada plus dan minusnya. Plusnya apa? 20% ini hanya 1 putaran selesai. Rakyat nggak capek. Rakyat baru hidup. Biar kembali lagi ke jalur normal. Karena kita tahu, pada saat kontestasi presiden itu, saya ngalami sih capeknya seperti apa. Energi bangsa ini terkuras habis, belum lagi resources dari pendanaan juga habis. Itu plusnya 0%. Minusnya mungkin memang ya hanya partai tertentu yang bisa. Dan perlu saya sampaikan, kalau kita bicara tentang syarat ambang batas 20%, yang boleh mencalonkan adalah partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen sekarang. Dan tidak ada satupun partai yang ada di parlemen sekarang yang bisa secara sendiri mencalonkan calon presiden maupun wakil presiden, karena tidak ada yang mencapai 20%. Tertinggi PDIP hanya 19,9 berapa persen gitu. Jadi tidak mencapai 20%. Jadi kenapa sih harus dipaksakan 0%? Orang yang nggak kompeten terus tiba-tiba merasa bisa, tapi tidak bisa merasa, langsung mencalonkan diri. Partai Gurem yang punya berapa persen kursi di parlemen, yang selama ini nggak ada kontribusinya, mencalonkan wakilnya. Minimal ada 9 pasangan nanti. Aduh, ribetnya hidup ini di Indonesia ini. Jadi Pak Lius juga harus berpikir bahwa memang sudah siapkah bangsa ini dengan demokrasi yang sangat liberal seperti itu. Kenapa kita tidak mendiskusikan demokrasi ala Indonesia yang bertumpu atau mengacu dari local wisdom, kearifan lokal kita. Kita mempunyai way of life. Kesepakatan kita adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kenapa kita mencoba diskusi lagi demokrasi ala Pancasila seperti apa? Bukan berarti demokrasi Pancasila seperti versi Orde Baru ya, tapi marilah kelompok oposisi, kelompok kita nasionalis, kelompok yang lain, kita bicara demokrasi apa yang kita sepakati. Demokrasi seperti apa itu adalah kesepakatan bangsa kok. Amerika mempunyai demokrasi versi sendiri, Australia sendiri, Malaysia sama, negara lain pun sama. Apa bisa mengatakan Malaysia tidak demokratis? Jadi marilah kita harus mendudukkan masalah dengan benar. Kalau saya moderat sajalah, 10%. 10% saja percentage vote. Tapi itu pun saya ini tergantung dari MK, tergantung dari tokoh-tokoh yang lain, dan kita harus mulai menduduk ulangkan, kita bicarakan lebih detail plus minusnya seperti apa. Kalau 0%, mohon maaf ini persepsi saya, nanti kayak kontestasi badut-badut sirkus. Orang yang nggak punya kemampuan tampil, ribet lagi kita berkali-kali, minimal 2 putaran harus kita lalui. Capek energi bangsa ini. Ini komentar saya pribadi tentang
presidensial threshold. Mungkin berbeda tapi nggak apa-apa, ini demokrasi. Nah, seperti demokrasi. Jangan mengecam. Saya tidak mengecam orang yang memaksakan 0%. Saya hanya mengecam Pak Lius Sungkarisma yang memaksakan presiden harus mengeluarkan perpu untuk memaksakan 0%. Itu yang saya nggak suka. Masalah angka, mari kita diskusikan seperti apa. Kita cari manfaat dan mudaratnya bagi bangsa ini yang mana. Tapi tolong sekali lagi jangan membuat jebakan Batman buat Presiden Jokowi. Bagi saya, dalam perspektif saya, ambang batas pemilihan presiden itu adalah ranahnya legislatif dengan yudikatif. Sudah, silahkan mereka mencari solusi yang terbaik. Kalau rakyat tidak berkehendak, kan ada salurannya, ada MK. Jadi ya sudahlah, ikutin saja apa yang dilakukan. Jadi kita jangan memaksakan dan menjebak presiden untuk mengeluarkan perpu. Ini berbahaya. Sekali Pak Lius, mohon maaf saya tidak setuju dengan Anda. Saya tidak setuju Presiden Jokowi ditarik-tarik untuk urusan ambang batas pemilihan presiden. Ini sikap saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini ringan tentang presidensial threshold yang diusulkan oleh teman-teman, dan kemudian tadi ada postingan dari Lius Sungkarisma bahwa presiden harus melakukan perpu bla 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 sekian. Duh, menurut saya sih janganlah. Jadi ini mudah-mudahan materi yang tidak terlalu berat untuk menemani hari Minggu Anda. Tapi yang jelas saya tetap berharap Anda sekeluarga selalu sehat, dalam kondisi bugar, dan yang paling penting tetap menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.